Kes satu. Kes. Kes satu. Suara masuk, Ustaz. Kes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali rasanya kita dipertemukan di ma'had yang mulia ini, di Ma'had An-Najiyah di Tuban, Jawa Timur, dalam rangka untuk bertafakuh fiddin. Bersama-sama kita memurajaah pelajaran yang telah ditorehkan, yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita yang berkaitan dengan manhaj salaf. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengurus Ma'had An-Najiyah, kemudian juga kepada para jamaah seluruhnya, ikhwan wal akhwat yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan kepada kita. Karena tanpa ada keikhlasan semuanya akan hancur sia-sia, tidak berguna. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian kami tunjukkan kepada mereka amal ibadah yang telah mereka lakukan dan kami jadikan amal itu hancur, musnah, seperti debu yang berterbangan tanpa ada guna dan faedahnya sama sekali. Maka meluruskan niat di dalam menuntut ilmu adalah menjadi asas. Hadis niat itu senantiasa ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka di jajaran hadis yang pertama sebagai bentuk peringatan bagi kita semua. Dan manusia yang pertama kali dibakar di neraka itu adalah para penuntut ilmu, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran untuk dikatakan sebagai qurra, sebagai seorang yang pinter. Mereka tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia ke dalam jurang neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Pembicaraan kita adalah tentang istiqomah di dalam meniti manhaj salaf. Dan tema ini penting untuk dibicarakan karena sejarah telah mempertontonkan kepada kita semua akan kondisi beberapa orang yang awalnya dia menjadi orang yang baik, penuntut ilmu yang meniti al-manhaj as-salafi, namun kemudian di akhir hidupnya dia melakukan banyak penyimpangan, bahkan kemudian menjadi orang yang zindik, na'udzubillah min dzalik. Yang demikian karena seseorang tidak diberikan keistiqomahan. Di tempat ini, di tempat kita berada ini, masyarakat kita sering sekali membicarakan tentang karomah. Dan karomah senantiasa difahami dengan kejadian-kejadian luar biasa atau difahami oleh sebagian orang dengan kesaktian-kesaktian yang tidak normal. Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa tingkatan karomah yang paling tinggi itu adalah istiqomah. Jazakallah khairan. Jadi keistiqomahan itu eksistensi berjalan meniti di atas manhaj salaf itu adalah merupakan salah satu tingkat karomah yang paling tinggi. Maka selayaknya kita bersemangat untuk menggapainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya banyak dalil, banyak ayat yang mengisahkan keutamaan istiqamah.
agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa merindukan keistiqomahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak merasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah para penghuni surga, khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, mereka kekal abadi di dalam surga sebagai bentuk balasan atas amal yang telah mereka lakukan. Surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita balasan besar bagi orang-orang yang beristiqamah dalam segala hal, terutama istiqamah di dalam meniti manhaj as-salaf. Tidak terpengaruh kanan, tidak terpengaruh kiri, tidak terpengaruh oleh suhu politik yang mulai memanas, tidak terpengaruh oleh banyaknya dai-dai yang menyeru umat menuju kepada jurang neraka jahanam. Dia tetap berjalan tegak lurus, tegar meniti manhaj as-salaf sampai kemudian datang menjelang. Nah, orang-orang seperti ini mereka tidak ada rasa takut meskipun dakwahnya diganggu, dia difitnah, digunjing, dia tidak takut dan tidak merasa tidak merasa sedih, karena dia yakin akan mendapatkan balasan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah taala juga berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, sesungguhnya orang-orang beriman yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah mereka takut, jangan kalian takut, jangan kalian sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itu keutamaan orang yang beristiqamah. Dan banyak sekali para pemuda, banyak sekali orang di antara kita yang merasakan manisnya hidayah, merasakan lezatnya hijrah, tetapi karena tidak istiqamah kemudian dia gugur di jalan hijrah, dia gugur di jalan, di tengah jalan, ya, sebelum kematian menghampiri dirinya. Banyak hal yang mengakibatkan seseorang itu tidak istiqomah. Ya, di antaranya adalah ketidakikhlasan. Dia mengikuti ad-da'wah as-salafiyah ahli sunnati wal jamaah ini karena kepentingan duniawi. Ada yang meniti dakwah ahli sunnati wal jamaah ini kembali kepada Islam yang murni hanya karena untuk mendapatkan simpati seorang wanita, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ada yang karena pekewuh, naudzubillahi min dzalik. Itu sebagian di antara sebab-sebab yang mengakibatkan seseorang itu jatuh, ya, dari jalan keistiqomahan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan keistiqomahan di atas apa secara spesifik? Tema kita adalah keistiqomahan di atas meniti manhaj as-salaf. Apa dan bagaimana manhaj as-salaf itu? As-salaf secara bahasa dia maknanya terdahulu atau yang telah berlalu. Makna as-salaf. Kemudian para ulama kita menjelaskan bahwa as-salaf di sini maknanya adalah orang-orang yang terdahulu beriman, berakidah, beramal, bermanhaj dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang sering dikenal dengan al-qurunu ats-tsalatsatu al-mufaddalatu. 3
kurun atau 3 generasi pertama umat Islam yang memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana kita pahami, jika ada satu mata air, airnya muncul dari mata air, maka air yang ada di sekitar mata air tersebut dia jernih. Namun semakin jauh jaraknya dari sumber air, air itu akan mulai keruh, akan mulai rusak. Demikian pula manusia, semakin jauh dia kehidupan dia dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin muncul banyak keanehan-keanehan, penyimpangan-penyimpangan, sehingga sebaik-baik generasi umat Islam adalah generasi yang pernah hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi sahabat. Sahabat itu siapa? Kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalika. Setiap orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, kemudian dia mati di atas keimanan tersebut. Adapun yang beriman kepada Nabi kemudian murtad dan mati di atas kekufuran, dia tidak disebut dengan sahabat. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, maknanya generasi sahabat. Karena mereka berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi dan mereka meninggal di atas keimanan tersebut. Sebagian ulama mendefinisikan melihat, setiap orang yang pernah melihat Nabi. Tapi ulama yang lain mengatakan definisi melihat ini kurang pas, karena sebagian sahabat itu ada yang tidak melihat Nabi tapi berjumpa dengan Nabi. Di antaranya sahabat yang kedua matanya buta. Seperti siapa? Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Kemudian generasi setelahnya, generasi tabi'in dan generasi setelahnya, generasi at-tabi'in. Mereka adalah generasi yang direkomendasi oleh Nabi, yang diberikan tazkiyah oleh Nabi. Mereka adalah generasi yang diridai oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Apa yang diridai oleh Allah dari diri para sahabat ini? Ya agamanya, ya akidahnya, ya muamalahnya, ya akhlaknya, semua yang berkaitan dengan agama, Allah sudah meridai para sahabat. Maka dari itu jika kita ingin diridai oleh Allah, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti jalannya para as-sahabah. Kan begitu. Kita kepengen kaya, ya kita mengikuti jalannya orang-orang kaya, kan begitu. Kita pengen kaya kok mengikuti jalannya orang-orang yang miskin, kan aneh. Kita pengen waras, ikuti jalannya orang-orang waras. Kita pengen waras kok kemana-mana ngikutin orang gila terus. Karena dianggapnya dia wali gila. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu ya? Nggak ada. Dan itu tidak akan mengantarkan kita kepada kewarasan, malah mengantarkan kita kepada kegilaan. Pepatah Arab mengatakan jika engkau menjadikan burung gagak sebagai penunjuk arah, maka burung gagak itu akan mengantarkan engkau kepada bangkai anjing. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita sudah ngerti sahabat ini generasi yang diridhai oleh Allah, ya kita mengikuti mereka agar kita ikut kecipratan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jika di antara kita ada yang tidak ngerti kenapa toh kita harus mengikuti manhaj salaf ini? Salaf secara bahasa artinya yang sudah berlalu. Adapun makna salaf itu adalah 3 generasi pertama dari umat ini. Setiap orang yang beragama, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti cara beragamanya kaum salaf, maka dia disebut dengan salafi atau pengikut manhaj as-salaf. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan cara beragama, metodologi dalam beragama mengikuti kaum salaf.
Kenapa mengikuti kaum salaf? Karena tadi orang-orang salaf itu sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka orang yang maksum? Tidak. Mereka memiliki kekeliruan, tetapi kekeliruan mereka sudah tertimbun, sudah tenggelam dengan banyaknya kebaikan yang mereka lakukan. Nah, di antara dalil dari Al-Qur'an, Sunnah yang memerintahkan kita untuk meniti manhaj salaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi' man anaba ilayya." Wattabi' dan ikutilah jalannya orang-orang yang anaba ilayya, yang senantiasa kembali kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu perintah Allah. Jadi umat Islam diperintahkan untuk mengikuti jalannya orang-orang yang dia gemar kembali kepada Allah. Setiap kali keliru langsung beristighfar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum, namun secara spesifik ya, man anaba ilayya, jalannya orang-orang yang senantiasa berinabah kepada Allah, diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim, wa kullun minas sahabati munibun ilallahi taala. Masing-masing dari sahabat itu mereka berinabah kepada Allah taala. Fayajibut tiba'u sabilihi, maka wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Gitu. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi, dan ucapan-ucapan para sahabat, akidahnya para sahabat, ideologi, keyakinan mereka itu min akbari sabilihi, adalah merupakan jalannya sahabat yang paling besar. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan orang yang berinabah. Siapa yang berinabah? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, setiap orang sahabat mereka berinabah kepada Allah. Maka wajib mengikuti jalannya para sahabat. Dan jalannya para sahabat itu banyak, tapi yang terpenting adalah ucapan-ucapan para sahabat dan akidahnya para sahabat. Ini adalah dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj as-salaf. Wad dalilu, dan yang menjadi dalil ala annahum munibuna inallah, yang menjadi dalil yang menerangkan bahwa para sahabat itu orang-orang yang berinabah kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, wa yahdi ilaihi man yunib. Wa dalilu annahum munibuna annallaha qad hadahum. Afwan. Dalil bahwasanya para sahabat yang berinabah kepada Allah itu mereka senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi urut-urutannya begini. Allah merintahkan kita untuk mengikuti jalannya orang yang berinabah. Itu kan? Kemudian Imam Ibnu Qayyim menafsirkan bahwa setiap sahabat itu mereka berinabah kepada Allah. Kemudian berarti wajib mengikuti jalannya para sahabat, karena para sahabat inabah kepada Allah. Lah kenapa kalau inabah kok orang berinabah harus diikuti jalannya? Karena orang yang berinabah itu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya kalau orang yang berinabah kepada Allah itu mendapat petunjuk? Allah Ta'ala berfirman, wa yahdi ilaihi man yunibu, dan Allah memberi hidayah bagi orang-orang yang berinabah. Surat Asy-Syura ayat 13. Dalil dari Al-Quran yang memerintahkan kita ya untuk bersikap, untuk beragama, untuk bermanhaj, untuk memiliki metodologi dalam beragama ini dengan cara mengikuti manhajnya para as-salaf, para sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kedua, dalil juga Allah Subhanahu wa taala mengancam. Wah, kok agama kok isinya ancaman toh? Agama Islam itu agama yang sempurna. Dia berisi ancaman, dia berisi kabar gembira, ya. Seperti itu. Memotivasi, memberi kabar gembira, mengancam. Perintah, larangan, motivasi, dan ancaman. Jadi seimbang. Kalau agama hanya berisi kabar gembira terus, nanti orang akan bermudah-mudahan di dalam melakukan dosa.
Kenapa ente berbuat dosa? Kan Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, rahmat Allah luas. Kita tidak boleh putus asa, bener itu. Ning nek dosa terus maksiat terus, maka perlu ada ancaman juga. Jazakallah khairan. Loh ini kok gelasnya kok dua ini? Yang satu jahe. Yang satu air putih, ini air putih juga. Kok dibedakan ya? Sampai mana tadi? Nah, setelah Allah memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj salaf, Allah juga memperingatkan kita dari menyimpang dari manhaj para sahabat. Karena agama ini agama yang seimbang, agama yang sempurna, berisi perintah, berisi larangan, kabar gembira dan juga ancaman. Ada salah satu metode pendidikan modern mengatakan anak didik itu tidak boleh diancam, tidak boleh diberi hukuman, tapi harus dimotivasi terus seperti itu. Nah, itu metode pendidikan yang keliru, yang menyelisihi metode pendidikan Islam. Al-Quran dan Sunnah itu isinya adalah kabar gembira, kemudian ancaman, isinya perintah, kemudian apa? Larangan, seimbang. Ya kalau ada anak berbuat perbuatan yang menyimpang, tidak boleh dimarahi, tidak boleh dihukum. Jadi pernah ada kasus TKIT. Saya tadi mendengar di sini ada TK-nya. Ada sebuah TK. Nah, murid di TK ini ada satu anak, itu dia itu ringan tangan, suka ngeplaki kancane gitu loh. Kancane dikeplaki, digerawut ngene. Ku apa bapaknya warok apa gak? Senengane nggerawuti kancane. Lah itu ada ustazah bilang, kamu nggak boleh nakal ya, nggak boleh ngerawuti temennya. Itu kepala sekolah TK-nya dengar itu marah loh. Di sini nggak ada anak nakal, di sini semuanya baik. Aturan sekolah sini tidak boleh memarahi anak, tidak boleh melarang, apalagi menghukum. Ya. Karena larangan dan hukuman itu akan merusak psikologi anak. Nanti anak itu kreativitasnya jadi buntet, membunuh kreativitas anak. Akhirnya gurunya yang ditegur tadi malah gemeter. Ya. Sekolah itu tidak boleh membunuh kreativitas anak, takut nanti merusak psikologi anak, malah psikologi gurunya yang rusak. Kemudian dia keluar karena nggak kuat. Dia merasa kok aku keliru, kok aku diseneni dingin. Itulah kontradiksi ya. Dia tidak boleh merusak psikologi anak, neng psikologi ustadzahnya dirusak. Islam itu sempurna. Tahu kapan harus memotivasi, kapan harus mengancam, kapan harus memerintah, kapan harus melarang. Seperti itu. Dan semuanya ada situasi dan kondisi yang harus diperhatikan. Tidak semata-mata mengancam terus, tidak semata-mata melarang terus. Ya. Tetapi yang ayat pertama Allah tadi memerintahkan umat Islam untuk mengikuti manhaj salaf. Nah, ayat yang ini Allah mengancam orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasula. Barang siapa berani menentang perintah Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya jalan petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan dia di atas kesesatannya. Lihat, menyimpang dari jalan orang yang beriman, menentang perintah Rasul, mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman, kami biarkan dia berada di atas kesesatan. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kelak akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Firman Allah Ta'ala, barang siapa menentang perintah Rasul, mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, siapa orang beriman yang hidup di zaman Nabi? Siapa? Para sahabat toh. Para sahabatlah orang-orang yang beriman yang dimaksudkan oleh ayat itu ketika ayat itu turun. Karena ayat itu turun di masa hidupnya para sahabat.
dan orang-orang yang beriman di waktu itu adalah para sahabat. Sehingga makna ayat ini adalah barang siapa mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, akan kami biarkan dia berada di dalam kesesatan dan kekeliruan. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan akan kami jebloskan ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala, dalil dari Al-Qur'an yang memerintahkan kita mengikuti manhaj salaf dan menerangkan efek buruk dari orang-orang yang tidak mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ada tidak perselisihan di zaman kita ini? Banyak sekali perselisihan yang terjadi di zaman kita ini. Dalam setiap titik urusan agama itu hampir itu ada perselisihan-perselisihan. Menetapkan kriteria wali saja ada perselisihan. Ada sebagian orang mengatakan bisa jadi wali itu gila. Kenapa? Loh, mereka punya dalil loh. Yang mengatakan wali gila itu punya dalil. Dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika para istri pejabat itu dikasih buah sama apa? Pisau. Kemudian Nabi Yusuf disuruh lewat. Ketika para wanita itu melihat ketampanan Nabi Yusuf, dia mengupas jemarinya. Jadi dirijine diuncai gitu loh. Dan dia tidak terasa. Harusnya kan yang dikupas apanya? Buahnya. Tapi karena memandang, menyaksikan keindahan Nabi Yusuf, dia mengiris-iris tangannya itu dia tidak terasa. Artinya akalnya majdub, akalnya hilang. Terambil waktu itu, hilang kesadaran. Karena memandang indahnya Nabi Yusuf. Nah, wali yang gila itu dianggap dia sudah bisa menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala sampai akalnya hilang kesadaran. Itu dalil yang menyatakan ada wali dari kalangan orang-orang yang gila. Dalilnya ada dan itu ayat dari Al-Quran, tetapi pendalilannya yang tidak tepat. Kenapa? Satu, para wanita pejabat itu dia hilang kesadarannya itu beberapa menit saja apa 24 jam? Beberapa menit saja kan? Setelah itu, waduh jari saya kok kepotong. Nah kalau wali gila itu 24 jam ya? Siang, malam, pagi, sore, ya hilang kesadaran terus. Berarti dia tatkala menganalogikan wali gila dengan kejadian di masa Nabi Yusuf, itu analogi yang tidak tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menyaksikan keindahan Nabi Yusuf saja mengiris jari nggak kerasa, harusnya menyaksikan keindahan Allah juga tidak terasa. Nah, coba wali gila itu diiris, kerasa apa enggak nanti? Kerasa nggak kira-kira? Wah, ginjal-ginjal. Seandainya memandang keindahan Nabi Yusuf itu sampai hilang kesadarannya dan diiris tangannya enggak kerasa, harusnya diiris kakinya kalau memandang wajah Allah, memandang keindahan Allah juga tidak terasa. Itu konsekuensinya itu. Dan itu tidak mungkin. Ada orang gila kok diiris orang kerasa, itu enggak. Tidak ada. Apa iya toh? Ya coba antum praktekkan. Atau antum pengen jadi gila dulu terus diiris gitu. Itu analogi yang tidak benar. Yang ketiga, tidak mungkin ada manusia di dunia ini yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Musa seorang nabi dan dia nabi pilihan, ulul azmi minar rusul, rasul yang memiliki kelebihan dibandingkan rasul-rasul yang lain. Jumlahnya ada berapa ulul azmi? Ada 5, 1, Nuh 2, Ibrahim 3, Musa 4, Isa, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa dikisahkan di dalam Al-Qur'an ingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Allah, perlihatkan dirimu, aku ingin melihat engkau.
Kata siapa? Nabi Musa. Qala lan tarani. Hai Musa, engkau tidak akan mampu melihat aku. Kata Allah. Nabi Musa, manusia yang berderajat nabi tidak akan mampu melihat Allah. Kata siapa itu? Kata Allah. Lalu ada orang yang bukan nabi mengaku melihat Allah sampai hilang akalnya. Percaya kita? Saya secara pribadi enggak percaya karena Allah menyatakan itu tidak mungkin. Walakin undur ilal jabal, tapi lihatlah gunung itu. In istaqarra makanahu, jika gunung itu masih tetap tegak berdiri di tempatnya, fasaufa tarani. Engkau Musa akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan ya diri di balik gunung, ja'alahu dakka, gunung itu hancur luluh, berkeping-keping. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, gunung itu adalah a'zamu jabalin bi Madyan, gunung yang paling besar di negeri Madyan, negerinya Nabi Musa. Gunung terbesar yang ada di waktu itu. Mustawiyan bil ardi, rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan disebutkan dalam Al-Qur'an Nabi Musa jatuh tersungkur pingsan tak sadarkan diri. Itu sekelas nabi loh. Kok ada manusia yang bukan nabi ngaku ketemu Allah kok kita percaya? Itu bagi saya horor itu. Super horor. Nah, itu klaim yang tidak benar. Sehingga perselisihan itu banyak. Kata Nabi, "Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Barang siapa hidup di antara kalian, dia akan melihat perselisihan, perbedaan pendapat yang banyak. Contohnya tadi menetapkan kriteria wali saja sudah berbeda-beda. Terus bagaimana sikap kita melihat perbedaan yang banyak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabat. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku, ya, ajaranku dan ajaran para sahabatku dengan gigi geraham kalian. Kalau menggigit dengan gigi seri itu ditarik mungkin copot ya. Tapi kalau gigit dengan gigi geraham itu sulit copotnya. Karena dia lebih kuat. Maknanya adalah perintah Nabi bagi umat Islam yang melihat perbedaan yang banyak, kalian pegang teguhlah sunnahku. Kalian pegang teguhlah manhaj salaf. Metodologi para sahabat di dalam beragama. Apakah akidah kita itu sudah mencocoki akidahnya Nabi? Sudah mencocoki akidahnya para sahabat atau belum? Kalau ada perbedaan pendapat, maka kita memilih ya pendapat yang mencocoki sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Ini dalil dari hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk mengikuti manhaj as-salaf, yaitu metodologi beragamanya kaum salaf dari kalangan para sahabat. Kemudian dari ucapan sahabat sendiri, Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluba wa a'maquha ilma wa aqalluha takallufa wa aqwamuha hadya wa ahsanuha hala qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim." Man kana minkum muta'assiya, barang siapa di antara kalian ingin mengambil contoh suri tauladan yang baik, falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ia mengambil teladan dari para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluba, karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya. Manusia itu banyak sejak zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Yang paling baik hatinya itu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ketika peristiwa hijrah itu ada kaum muhajirin dari Makkah yang datang ke Madinah, datang kepada kaum Ansor. Karena mereka diperintahkan berpindah. Di Mekah itu sudah tidak aman. Orang Islam sholat diganggu,
ya diguyur pakai usus-ususnya unta, ya kemudian ayahnya siapa ini Ammar diikat talinya gara-gara sholat, gara-gara beriman kepada Allah, kakinya kanan kiri diikat lalu ditarik unta berlawanan arah sampai terbelah. Ya, naudzubillah min. Bilal juga seperti itu. Kalau orang Jawa bilang Bilal itu digembrot ya. Jadi dibawa ke padang pasir yang panas, lalu ditimpa dengan batu panas. Jadi ada di tengah-tengah gitu loh. Khabbab ibnul Arat, seorang pandai besi sahabat Nabi, ya, ditelentangkan di atas tungku yang biasa dipakai untuk membakar besi, tungku yang membara, sampai keluar cairan dari punggungnya yang mematikan bara tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat lubang-lubang di punggungnya Khabbab ibnul Arat bekas apa ini? Bekas luka bakar itu, lalu punggungnya berlubang-lubang gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Nah, ketika mereka diganggu seperti itu, Allah perintahkan mereka hijrah ke Madinah. Hijrah itu dalam kondisi nol ya, keluarganya ditinggal, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal, lalu datang ke Madinah tidak punya apa-apa, nggak punya kerabat, tidak punya keluarga. Bayangkan, sahabat Nabi yang ada di Madinah itu ada yang sampai mengatakan, ya, ketika dia dipersaudarakan oleh Nabi, kamu datang dari Mekah nggak punya apa-apa, sekarang kita bersaudara. Saya punya rumah dibelah jadi dua, kamu separuh milik kamu, separuh milik aku. Istri saya ada 4, kamu pilih salah satu, mana yang kamu suka nanti saya ceraikan. Setelah selesai masa iddah kamu nikahi. Itu para sahabat. Ada manusia seperti itu di zaman sekarang, ya, memberikan istrinya untuk saudaranya, tapi dengan cara yang halal ya, dicerai, udah cerai, lalu habis masa iddah baru dinikahi. Itu saking baiknya para sahabat. Maka mereka hatinya paling baik dengan persaksian sahabat sendiri. Wa a'maquha ilma, dan ilmunya paling mendalam para sahabat itu. Wa aqwamuha hadiyah, petunjuknya paling lurus. Wa ahsanuha hala, kemudian kisah hidupnya itu paling indah para sahabat. Qauman ikhtarahumullah, mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala li suhbati nabiyhi, untuk menemani perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Kaum salaf, akhlaknya paling bagus, ilmunya paling banyak, hatinya paling baik, kisah hidupnya indah. Saya pernah baca di dalam kitab Nawadiruz Zahidin yang mengisahkan kehidupan Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, muridnya para sahabat dari generasi salaf ya. Dia hidup bertetangga dengan seorang Yahudi, dan rumahnya Hasan Al-Basri ini menempati wilayah yang tanahnya miring, kontur tanahnya miring seperti tanah yang ada di pegunungan, sehingga rumah itu, di sini rumahnya Hasan Al-Basri, di atas atapnya rumah itu ada rumahnya orang Yahudi. Ada gambaran ya, karena tanahnya miring, rumah Yahudi di atas, rumahnya Hasan Al-Basri di bawahnya. Satu ketika orang Yahudi ini bertamu ke rumah Hasan Al-Basri dan mencium bau tidak enak. Ini bau apa ini? Saya tidak tahu. Perasaan saya enggak ada. Izinkan saya untuk memeriksa di mana sumber bau itu muncul. Oh silahkan. Kalau tetangganya beliau yang Yahudi ini muter-muter, enggak ada sumber atau benda yang mengakibatkan kemunculan bau tidak enak. Ya, tiba-tiba istrinya buang limbah rumah tangga, dan limbah rumah tangga karena rumahnya di atas ya, limbahnya itu mengenai atap rumahnya Hasan Basri. Wis basa Jawane gampang ngene lho, peceren iki ngrujuki omahe gitu lho. Peceren, tahu peceren? Pecerene tonggo itu mengguyur rumah kita. Apa yang kita lakukan kalau kita tahu itu? Oh nek kula pun kula tapuki niku gitu. Tak betreti niku menungsane. Lalu si Yahudi ini kaget, loh kok limbah saya mengenai atapnya Hasan Al-Basri. Lalu dia ngomong, ya, tolong engkau jujur kepada saya, ini limbah ini mengenai rumahmu, kenapa kok kamu diam?
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersabar dari gangguan tetangga. Itu akhlaknya salaf. Terus sudah berapa hari limbah itu mengenai rumahmu? Kata Hasan Al-Basri, itu sudah 20 tahun. Ada yang di sini rumahnya diguyur peceren 20 tahun. Atau 7 hari, seminggu ada. Wah, nek kalau saya ngasah golok itu. Akan saya bedeti. Na'udzubillah. Tetapi Hasan Al-Basri sabar, diam menghadapi gangguan tetangga. Karena Yahudi ini merasa takjub dengan akhlaknya Hasan Al-Basri, kemudian dia ikut masuk ke dalam agama Islam. Itu menjadi dalil, menjadi bukti bahwa kaum salaf itu orang yang paling baik hatinya, paling mulia akhlaknya. Makanya di dalam beragama, sikap beragama kita diperintahkan oleh Allah, Nabi dan para sahabat sendiri untuk senantiasa mengikuti mereka. Mengikuti mereka dalam akhlak, mengikuti mereka dalam akidah. Kalau ada akidah, kita ngaji dikasih tahu ya satu akidah, maka akidah ini perlu ditimbang. Apakah akidah ini diyakini oleh para salaf atau tidak? Jika diyakini oleh para salaf, ikut. Jika tidak, tinggalkan. Nah, itu dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah, dari ucapan para sahabat, dari ucapan para ulama. Ayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ushulus Sunnah mengatakan, gimana itu kata beliau? Ushulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Prinsip agama menurut kami di sini menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan jajaran para ulama sunnah. Prinsip beragama Islam menurut kami adalah mengikuti atharnya, mengikuti jejaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil teladan dari mereka. Itu dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, dalil dari ucapan sahabat dan juga fatwa para ulama kita rahimahumullah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun kebenaran manhaj salaf yang mulia ini yang begitu jelas, teramat sangat gamblang, tetapi karena banyaknya perselisihan, karena banyaknya syubhat, banyaknya doktrin-doktrin yang dilontarkan ke tengah-tengah umat Islam, tidak sedikit di antara kita yang kemudian tumbang di tengah jalan dan meninggalkan manhaj as-salaf. Na'udzubillahi min dzalik. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang al-asbab al-mu'inah alal istiqamati, yaitu sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk lebih istiqomah di dalam meniti manhaj as-salaf. Di antaranya adalah tahqiqul ubudiyyati lillahi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Merealisasikan peribadahan kita kepada Allah, merealisasikan ajaran tauhid, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Karena tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk mengajarkan akidah tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu menunggalkan Allah dalam peribadahan. Maknanya kita beribadah hanya untuk Allah semata, selain Allah ditinggalkan. Dan ibadah itu sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diridhai minal aqwalidh dhahirati wal batinah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, itu disebut ibadah. Semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, itu semua hanya boleh kita lakukan dan diperuntukkan bagi Allah semata. Contoh misalnya menyembelih hewan itu ibadah. Dalilnya mana? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Sehingga menyembelih hewan itu adalah ibadah. Kalau dia ibadah hanya boleh diperuntukkan untuk Allah semata.
Maka dari itu jika ada orang Islam sholat, dia haji, dia sedekah, dia umroh, dia zakat, tetapi di satu hari dia menyembelih untuk selain Allah, artinya dia sedang menodai ketauhidan. Dia telah melakukan perbuatan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seharusnya 100% diperuntukkan bagi Allah, dia palingkan untuk selain Allah. Ada tidak manusia menyembelih untuk selain Allah? Banyak ya, pabrik-pabrik besar, para pemilik pabrik yang dia sekolah sampai S1, S2, S3, lalu kemudian dia bikin perusahaan besar, ada lantai 13, ada orang bangun hotel berbintang 5, tetapi karena dia tidak menuntut ilmu agama, pikirannya tetap kelenik dan syirik. Dia meminta dukun untuk menyembelih ya kambing, kepalanya ditanam di pojok-pojok hotel, di pojok-pojok perusahaan. Itulah kesyirikan. Memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa, Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berapa banyak umat Islam yang berdoa kepada Allah, tapi di waktu yang lain dia berdoa kepada selain Allah. Ada tidak? Kalau di pantai selatan para nelayan itu berdoa meminta ya rizki supaya hasil mancingnya bagus. Ya, dia meminta pertolongan kepada Nyi Roro Kidul. Mungkin di sini ada Nyi Roro Lor, saya kurang tahu ya. Kalau di sana ada Nyi Roro Wetan, ada Nyi Roro Kulon ya. Gimana tuh penyembahan permintaan kepada Nyi Roro Kidul itu? Ya dengan larung sesaji. Minta supaya rezekinya lancar. Mintanya kepada siapa? Minta tolongnya kepada Nyi Roro Kidul. Apakah Nyi Roro Kidul itu Allah? Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Mustahil. Sehingga orang Islam kalau dia ingin istiqomah meniti manhaj salaf, dia harus memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ya at-tawaghid, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada yang berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Ada yang meminta kepada orang mati. Wahai orang yang mati, doakan saya agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Tapi saya mintanya kan kepada Allah. Cuma saya minta tolong kepada orang mati ini untuk mendoakan saya kepada Allah. Karena dia kan dekat sama Allah. Kalau saya kan manusia penuh noda dan dosa. Tidak pantas kalau meminta langsung kepada Allah. Itu secara akal ya. Tetapi Nabi memerintahkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, minta langsung kepada Allah. Tidak pakai perantara, apalagi orang yang sudah mati. Wa idza sta'anta, jika engkau meminta perlindungan, fasta'in billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Wah, desa kita itu aman karena ada orang soleh yang dikubur di desa ini. Jadi dia menjadi penyelamat bagi warga. Na'udzubillahi min dzalik. Yang menyelamatkan hanya Allah semata-mata. Itu namanya tauhid ya, atau tahqiqut tauhid lillahi ta'ala wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang kedua adalah dengan mempelajari ilmu syar'i. Mustahil keistiqomahan itu bisa kita raih kalau kita tidak rajin di dalam menempa diri kita untuk menuntut ilmu syar'i. Para ulama mengatakan mathalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil hairi kabahimati amya'i qada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi. Perumpamaan seorang yang jahil agamanya, kemudian dia menjadikan orang yang jahil sebagai petunjuk hidupnya, kabahimati amya, seperti seekor kuda yang buta, qada zimamaha a'ma, yang tali kekangnya dikendalikan oleh orang yang buta, ala iwajit tariqil jairi, berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok dan berbahaya. Kudanya buta, lalu dinaiki oleh orang buta, berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok dan berbahaya. Selamat apa binasa? Binasa. Tidak usah menunggu hari. Ya, beberapa detik saja dia jalan langsung blung gitu. Bablas. Kudanya juga, manusianya
juga. Itu adalah perumpamaan kata para ulama kita, umat Islam yang dia tidak menempa dirinya dengan ilmu syar'i. Kekeliruan yang dia lakukan akan jauh lebih banyak daripada ya kebenarannya. Tapi kan niatnya ikhlas. Wah, niat ikhlas saja tidak cukup loh. Niat ikhlas untuk menolong, niat ikhlas, niat yang baik itu tidak cukup jika tanpa disertai dengan ilmu. Apa contohnya? Orang niatnya apik, menolong orang, ya. Apa contohnya ya? Ada orang kebakar dia, luka bakar, mongah-mongah itu. Karena dia ingin menolong ya, dia mikir api itu kan panas, harus dilawan dengan air. Orang yang baru saja luka bakar, hampir pingsan itu malah digerujuk banyu sak ember. Apa yang terjadi kira-kira? Malah melendung kabeh itu. Lukanya tuh seperti balon ditiup, lalu pecah keluar cairan, semakin parah. Karena dia ingin menolong, niatnya ikhlas, ingin menolong, tetapi tidak mengetahui ilmunya, justru akan membahayakan orang yang dia tolong dan membahayakan dirinya sendiri. Ya. Ada anak kecil tenggelam di kolam, anak kelas 5 SD. Dia ingin menolong, padahal dia nggak punya ilmu berenang, nggak punya, ya dia langsung ambyur begitu saja. Begitu ambyur dia sendiri tenggelam, lalu anak yang tenggelam itu ngerangkul dia, lalu dia juga ngerangkul anak itu, lalu sama-sama tenggelam. Karena tidak memiliki ilmu. Begitu juga di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di dalam beragama, kita dituntut untuk senantiasa menempuh jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Yang ketiga, jalan agar kita diberikan keistiqomahan di dalam meniti manhaj salaf adalah dengan al-ittiba'ul kamil wal iqtida'ut tam, berittiba dengan ittiba yang sempurna. Apa itu ittiba? Mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ittiba yang sempurna. Tidak setengah-setengah di dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta itu, di antara konsekuensi cinta itu kita mengikuti ajaran orang yang kita cintai. Itu namanya cinta beneran. Tapi kalau cinta hanya di lisan saja, adapun ajarannya kita injak-injak, itu bukan hakikat cinta. Ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti ajaran Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi hakikat sebuah cinta itu adalah mengikuti ajaran orang yang kita cintai. Bukan hanya berhenti di lisan. Seperti itu. Kami mencintai orang tua kami. Kami cinta kepada ibu kami. Buktinya apa? Buktinya ketika hari ibu, ya, saya memberikan bunga kepada ibu saya. Berarti kan saya cinta kepada ibu saya. Setelah itu, le, ewangi ngaret pari le, agah mbak kesel. Apakah itu cinta kepada ibu? Le si mbak pijetono le, wegah dudu tukang pijet tok mbak. Ditak-itak wae ya mbak gelem aku. Malah ibunya diinjak-injak. Naudzubillah min dzalik. Ya. Tetapi barang siapa ngaku cinta kepada Nabi, dia hendaknya mengikuti ajaran Nabi. Nah, mengikuti ajaran Nabi itulah disebut dengan ittiba. Terambil dari firman Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Kata Nabi, kalau kita sudah mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Nah, ittiba di sini adalah ittiba yang kamil. Kata Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, dinyatakan pula oleh Syekh Muhammad Said Raslan di dalam kitab Da'aim Manhajin Nubuwah, bahwa
setiap ritual ibadah yang kita lakukan itu harus mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam 6 perkara. Kalau 1 perkara saja ritual ibadah yang kita lakukan itu tidak mencocoki, maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu ada syaratnya. Jangankan kok ibadah atau bikin wedang jahe itu ada syaratnya kok. Syarat bikin wedang jahe apa? Ya ada jahenya. Iki nang jahene apa ora iki? Tak tilik aneh. Oh ada, bismillah. Namanya jahe gepuk. Wedang jahe pun ada syaratnya, harus ada jahenya. Apalagi ibadah, perkara yang sangat penting, ada syaratnya. Bikin pondok ada syaratnya tidak? Ada syaratnya bikin pondok? Ada. Nah, ada kiainya, ada santrinya, ada masjidnya, ya, ada asramanya. Apalagi perkara yang lebih besar dari itu, yaitu ibadah, peribadahan manusia kepada Allah, itu ada syaratnya. Yang pertama adalah Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Ya, sehingga orang yang bukan Islam, ya ibadahnya kepada Allah tidak diterima. Tetapi kan itu urusan dia dengan Allah. Kemudian ikhlas, kalau tidak ikhlas juga tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa kamu sholat? Karena saya nggak enak sama mertua saya, maka dia tidak ikhlas dan tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah ittiba, mencocoki syariat ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mencocoki ajaran Nabi ini merupakan konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah. Itu konsekuensinya apa ini? Tasdiquhu fima akhbara, mempercayai seluruh kabar yang dibawa oleh Nabi. Nabi mengatakan Isra Mi'raj, ya kita percaya. Ya. Nabi membacakan ayat bahwa manusia itu tidak akan bisa melihat Allah, ya kita percaya. Begitu. Kemudian ta'atuhu fima amara, mentaati seluruh perintah Nabi. Nabi perintah apa? Maka kita laksanakan. Ya. Kemudian yang ketiga wajtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhi larangan Nabi. Larangan Nabi apa? Banyak sekali. Di antara Nabi bersabda, man ataka hinan au arrafan, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu dia mempercayainya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia sungguh telah kufur kepada wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi. Ya, kalau kita syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, lalu kita pergi ke dukun, berarti syahadat kita itu palsu. Cuma ada di lisan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Nabi mengatakan al jinnu salasatu asnaf, jin itu ada 3 jenisnya. Ini sinfun lahum ajnihatun yatiru fil hawa, kelompok jin yang punya sayap terbang di udara. Yang kedua adalah yang berupa ular dan kalajengking. Yang ketiga jin yang suka pindah-pindah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, saya percaya Muhammad adalah Nabi utusan Allah, tapi saya juga percaya ada wewe gombel, ada kuntilanak. Wewe itu kan adanya di tempat kita ya. Di Inggris ada wewe enggak? WW gombel apa begitu? Ada. Atau kuntil children gitu. Kuntilanak. Enggak ada. Katanya kita syahadat, percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kalau kita percaya Muhammad utusan Allah, kita mempercayai semua kabar yang dibawa oleh Nabi. Jangan membuat kesimpulan sendiri, terutama masalah-masalah gaib. Seperti itu. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan tidak beribadah kepada Allah, ini konsekuensi syahadat. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi saya berdoanya saya bikin aturan sendiri. Itu misalnya. Dengan cara bakar menyan. Bakar menyan, setelah itu berdoa. Kenapa pakai menyan? Supaya doa saya dibawa oleh asap.
asapnya terbang ke langit lebih cepat sampai kepada Allah. Itu tata cara beribadah kepada Allah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nah kalau kita sudah, saya percaya Nabi Muhammad utusan Allah, ya kita beribadah kepada Allah dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Itu namanya ittiba'. Dan di antara sebab kita diberikan istiqomah oleh Allah adalah dengan berittiba' al-kamil, ittiba' yang sempurna. Dan ittiba' yang sempurna tidak bisa terwujud kecuali jika setiap amal ibadah yang kita lakukan mencocoki hadis Nabi di dalam 6 perkara. 1, mencocoki jumlahnya. Contohnya sholat subuh 2 rakaat. Harus cocok ini jumlah rakaatnya ini subuh ini. Kalau jumlahnya tidak mencocoki syariat Nabi, tidak diterima ibadah kita. Contoh ada orang sholat subuh 3 rakaat. Ada? Saya pernah menemui si fulan punya istri yang tunadaksa ya, kalau jalan pakai tongkat kanan kiri itu, tapi istrinya ini dia berjualan di warung, jualan nasi. Suaminya ini tukang becak dan suaminya ini tidak pernah sholat sama sekali, tapi istrinya rajin sholat. Satu ketika suaminya ini sholat subuh, diperhatikan sama istrinya, wah ibu bojoku kok ndengaren temen biasanya ra tau sholat, ra tau kambon banyu wudu, kok saiki gelem sholat. Diperhatikan gitu. Ternyata suaminya sholat subuh 3 rakaat. Dia bilang sama suaminya, Pak, aku tak ngomong ning aja disengeni ya. Sak ngertiku ki sholat subuh ki ming 2 rakaat ora 3. Marah itu suaminya. Aku lagi ngopo dadak cerewet. Wong bojone lanang ra tau salat, saiki salatke kudune seneng. Perkara aku salat subuh 3 rakaat ki Gusti Allah tak wenehi murah ngono. Bayangkan. Lah dek kaya tuku lombok ae wenehi murah itu. Itu namanya dia semangat beribadah, ikhlas beribadah, tapi ibadahnya tidak mencocoki syariat Nabi dari sisi jumlahnya. Yang kedua, mencocoki syariat Nabi dari sisi waktunya. Makanya termasuk syarat sahnya sholat itu adalah dukhulul wakti. Sudah masuk waktu. Contoh waktu zuhur itu adalah zawal. Ini benda, ini matahari. Zawal itu matahari tepat di atas benda ini lalu sudah menggelincir ke arah barat. Sehingga bayangan benda ada di arah timur. Ketika sudah ada bayangan di timurnya si benda ini, maka itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Tapi kalau bayangannya masih ada di sebelah baratnya si benda, berarti matahari belum zawal. Dan jika ada orang sholat zuhur misalnya jam 11, tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun dia ikhlas, meskipun karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ibadah itu ada syaratnya. Syaratnya ikhlas, syarat yang kedua adalah mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi waktunya. Mencocoki apa tadi? Yang pertama? Jumlahnya, waktunya, yang ketiga mencocoki tempatnya. Contoh orang ibadah haji yang ke mana? Ke Mekah. Tapi orang-orang Syiah sudah ada, bahkan banyak di antara mereka yang beribadah haji ke Karbala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Keyakinan sebagian orang, ya, kita tidak kuat haji besar, kita bisa melakukan haji kecil dengan keliling-keliling ziarah ke kuburan beberapa orang dan itu dianggap sudah seperti haji. Ini keyakinan tidak benar. Karena Nabi SAW tidak pernah menjelaskan di dalam syariatnya. Jadi harus mencocoki hadis Nabi, sunnah Nabi dari sisi tempatnya. Jumlahnya, waktunya, tempatnya, jenisnya. Mencocoki jenis. Contoh orang berkurban. Jenis hewan kurban itu harus bahimatul an'am, hewan ternak. Tapi hewan ternak di sini adalah hewan ternak menurut orang-orang Arab jadul zaman dulu di masa Nabi hidup. Kalau di Tuban mungkin hewan ternak itu masuk kategori bebek, mentok gitu ya. Itu hewan ternak bukan itu? Burung puyuh itu hewan ternak bukan? Iya, tapi hewan ternak menurut orang Indonesia. Adapun menurut orang Arab di masa Nabi hidup, hewan ternak itu unta,
sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Itu jenis hewan kurban. Nah, ketika ada seorang muslim, dia melaksanakan ibadah berkurban, misalnya dia menyembelih kuda. Kuda itu halal apa haram? Hah? Halal kuda itu. Daging kuda itu halalan thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Halal. Tapi kalau ada orang berkurban menyembelih kuda, meskipun niatnya ikhlas, harta yang dia gunakan membeli kuda itu harta yang halal, dia tidak mendapatkan pahala, justru dia mendapatkan dosa dan tidak diterima amal ibadahnya. Kenapa? Karena amal ibadah yang dia lakukan menyelisihi syariat Nabi dari sisi jenisnya. Saya orang kaya, harga kuda itu lebih mahal daripada harga sapi. Kuda yang saya sembelih harganya 70 juta. Saya sembelih, saya bagikan dagingnya. Apakah saya berdosa gara-gara saya sedekah? Entek-entekan ngono kuwi. Apakah saya berdosa gara-gara saya sedekah? Jawabannya sampeyan tidak berdosa gara-gara sedekah. Tapi sampeyan berdosa gara-gara menyelisihi syariatnya Nabi dari sisi jenis. Nabi memerintahkan kalau kurban itu jenisnya unta, sapi, kebu, kambing. Kok sampean kok beleh kuda? Apalagi hewan lain selain kuda yang halal tuh? Hah? Ayam, masuk kurban ayam ya? Apa ya tumon? Apa nih ayam geprek ya, makin tidak diterima. Kemudian menyelisihi syariat dari sisi itu sudah berapa tadi? Jumlah waktu, tempat, jenis, sebabnya. Menyelisihi syariat dari sisi sebab. Orang masuk masjid lalu sholat 2 rakaat. Loh, kenapa ente sholat 2 rakaat? Loh, sebabnya karena masuk masjid. Nabi memerintahkan itu, kalau setiap kali masuk masjid sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, kalau kita sholat Idul Fitri masuk ke lapangan sholat 2 rakaat. Loh, kenapa ente sholat? Nah, kan namanya tahiyat lapangan. Cari sopo? Ya cari aku katanya. Itu dia menyelisihi syariat dari sisi sebabnya. Karena Nabi tidak menjadikan lapangan itu sebagai sebab untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Berbeda dengan masjid. Nabi perintahkan itu. Itu penyelisihan terhadap syariat. Nanti dia bertanya lagi, lah apa aku ki dosa ming gara-gara salat. Lah nek aku ki mendem dosa ngono ya wajar. Wong aku ki salat kok dosa. Apa saya berdosa gara-gara salat? Jawabnya tidak. Sampean tidak berdosa gara-gara salat, tapi dosanya sampean gara-gara menyelisihi syariat dari sisi sebabnya. Yang terakhir adalah kaifiyah, tata cara. Menyelisih syariat dari sisi tata cara. Ibadah yang kita lakukan, tata caranya harus mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tata caranya tidak benar ya seperti orang bertakbir tangannya diputar-putar, sholat zuhur takbirnya sampai 7 kali. Saya pernah melihat ada orang sholat tahiyatul masjid itu takbirnya 7 kali. Allah, rasido. Allah, Allah, Allah gitu. Allah, terus diputar-putar gini. Itu saya hitung takbirnya sampai 7 kali. Saya batin ini sholat tahiyatul masjid apa Idul Fitri ya? Kok takbirnya 7 kali gitu. Ya. Kan supaya ikhlas ya. Ikhlas itu bukan di ini apa namanya? Dengan pengulangan takbir seperti itu. Ya. Sehingga ibadah kita harus mencocoki Nabi dari sisi kaifiatnya. Nah, takbiratul ihram itu sekali Allahu Akbar begitu. Nah nanti kalau tidak ikhlasnya di tengah dapat 1 rakaat apa kita batalkan lagi? Sebagaimana kita membatalkan takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihramnya dibatalkan? Oh enggak ikhlas tadi. Harusnya dapat 1 rakaat. Wah rasi dolang apa? Lara ikhlas kok. Lah engko mbaleni terus no. Wis salat apa senam jane itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui kadar keikhlasan kita. Salat itu hanya batal dengan pembatal-pembatal salat.
Jangan jadikan ketidakkhusyuan itu sebagai sebuah pembatal sholat. Tidak khusyuk, tidak terlalu khusyuk itu memang mengurangi keabsahan sholat, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Nah itu, agar kita diberikan keistiqomahan di dalam meniti manhaj salaf, maka kita harus mengikuti syariat Nabi SAW secara sempurna. Bahkan salah seorang ulama ussalaf mengatakan, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi'atharin fafa'al. Kata beliau, jika engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, kecuali dengan hadis, kecuali dengan athar, maka lakukan itu. Saking apa semangatnya mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian dahulukan ucapan selain ucapan lain di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Di dalam kitab Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, Syekh Khalid bin Su'ud Al-Ajami itu membagi kitab itu dalam beberapa bahasan penting. Ya, bahasan pertama dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi. Bahasan kedua adalah larangan dari menyelisihi Nabi. Bahasan berikutnya adalah ganjaran yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berittiba kepada Nabi. Yang keempat adalah ancaman Allah dan siksaan di akhirat bagi orang-orang yang berani menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambahkan lagi sikap para ulama ussalaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in terhadap orang yang berani menyelisihi perintah Nabi, berani melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan ini ada satu athar, ya, dia mengatakan kepada saudaranya bahwa naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil qadzaf. Nabi melarang dari ketapel. Tahu ketapel? Pelintang itu loh. Di sini namanya apa? Ketepil ya, ketepil. Horor iki jenenge. Jenenge kok ketepil. Nabi melarang dari itu. Di antara sebab larangannya adalah karena ketapel itu tidak langsung membunuh. Dia hanya menyiksa. Ya, menyebabkan mata hewan itu copot, menyebabkan tulang hewan itu patah. Ya, burung itu kalau diketapel jarang yang langsung mati itu. Biasanya kakinya pecah, matanya keluar kan begitu. Maka dilarang oleh Nabi. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan innallaha qad katabal ihsana ala kulli syai'. Allah perintahkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibhah. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Adapun ketapel tidak baik, kata Nabi. Jadi ada seorang menasihati saudaranya agar berhenti bermain ketapel atau ketepil tadi. Nah, di satu hari dia melihat saudaranya itu masih main itu. Dia mengatakan laqad akhbartuka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qadzaf. Aku telah memberitahu engkau bahwa Nabi melarang dari ketapel, kemudian engkau tetap melaksanakan ketapel itu, tetap bermain ketapel. Wallahi la uhadditsuka abada. Demi Allah aku tidak akan mau ngajak bicara sama kamu selama-lamanya. Itu sikap para ulama ussalaf, ya, kepada keluarganya yang sudah dikasih tahu ya ajaran Nabi, tetapi dia nekat melanggarnya. Di dalam kitab itu juga disebutkan satu kisah nyata. Ada seorang yang menyepelekan hadis Nabi, meremehkan hadis Nabi. Nabi memerintahkan, jika kalian bangun tidur, cucilah kedua tangan kalian, karena kalian tidak tahu di mana tangan kalian bermalam saat itu. Maka termasuk sunnah ketika kita bangun tidur itu adalah mencuci kedua tangan dulu sebelum menyentuh benda-benda lain. Lalu ada orang ini meremehkan dan menghina hadis Nabi. Dan dikisahkan dia itu tidur di waktu pagi hari, tangannya itu sudah masuk ke duburnya itu sampai ke pergelangan tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Alah cari sopo, akhirnya aku ya ora gitu. Memang azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang menentang perintah Rasul itu ada yang disegerakan di dunia, ada yang ditahan nanti diberikan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Walhasil ya, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersumpah setia di hadapan Allah
mengakui bahwa Muhammad sebagai nabi dan utusannya, semaksimal mungkin mengikuti, berittiba, mengikuti tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menentang perintahnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Nabi, mereka akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang pedih. Peringatan keras dari Allah kepada kita semua agar tidak melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jalan istiqomah di atas manhaj salaf adalah al-hadharu minal bid'ah wa ahlil bid'ah wa kutubihim. Menjauhi kebid'ahan dan para pelakunya. Dan bid'ah itu secara bahasa artinya sesuatu yang baru secara bahasa ya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kuntu bid'an minar rusuli." Aku bukanlah satu yang baru di kalangan para rasul. Nabi mengatakan begitu. Jadi Nabi itu bukanlah sesuatu yang baru di kalangan para rasul. Maknanya sebelum beliau itu sudah ada rasul-rasul yang lainnya. Itu makna bid'ah secara bahasa, sesuatu yang baru. Botol ini bid'ah karena sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki bid'ah karena sebelumnya tidak ada menjadi ada. Mikrofon ini bid'ah secara bahasa, tetapi secara syariat tidak. Karena bid'ah dilihat dari sisi bahasa dan dilihat dari sisi istilah syariat. Itu ya. Seperti sholat. Sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Secara bahasa. Kalau ada pertanyaan, apakah seorang yang berdoa itu dianggap sudah sholat? Sudah sholat belum? Dia sudah dianggap sholat secara bahasa. Tetapi secara syariat dia belum sholat. Karena sholat secara syariat adalah ibadah khusus yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Ya. Ibadah khusus dengan tata cara khusus, dilakukan di waktu-waktu khusus, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Itu definisi sholat menurut istilah. Adapun menurut bahasa, sholat itu doa. Kowe kok ora sholat ngopo? Sholat itu yang penting dongo. Aku kan wis dongo, aku wis dianggap rasa sholat yang masjid. Bener nggak itu? Keliru. Nah kan sholat kan yang penting dongo. Iya secara bahasa, tapi secara syariat bukan seperti itu. Kowe kok ngomong bid'ah wae wong raimu ku ya bid'ah. Lah raimu ya bid'ah. Raiku ki bid'ah, raimu ya bid'ah. Tapi bid'ah secara bahasa, secara syariat enggak. Terus apa dong definisi secara syariat? Ibaratun. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah. Satu ungkapan yang menjelaskan metode di dalam beragama, dan metode ini ditemukan, diada-adakan. Tudahi syar'iyah, dan metode beragama ini diada-adakan. Metode di dalam beragama yang diada-adakan artinya sebelumnya enggak ada, dibuat jadi ada. Tudahi syar'iyah, dan dia menyerupai syariat, mirip dengan syariat. Seperti emas palsu KW. Emas palsu itu mirip dengan emas enggak? Mirip, makanya banyak yang tertipu. Mbah iki emas mbah 5 gram. Oh ya tak tukune piro? 100.000. Asik. 100.000 tak dol engko payu 5 juta. Mas iki emas 5 gram tak dol. Iki udah emas mbah, iki gur plastik rupanya kuning kok. Karena mirip dengan emas. Begitu juga bid'ah, metode di dalam beragama yang diada-adakan, dan dia metode ini menyerupai syariat, mirip dengan syariat. Yuqsadu bisuluki alaihal mubalaghatu fit ta'abbudi lillah. Dan kebid'ahan ini dilakukan dalam rangka untuk melebihi kadar batas syariat yang ada. Melebihi kadar batas syariat yang ada. Ya. Contohnya sholat subuh 3 rakaat tadi itu bid'ah itu. Karena kadarnya batasan syariat sholat subuh itu 2. Kok ditambah-tambahi? Ya kan yang penting niatnya apik. Itu tadi sudah kita sampaikan, niat baik saja tidak cukup.
Itu adalah definisi bid'ah yang benar. Nah, Nabi SAW menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama, metodologi baru di dalam agama, cara beragama yang baru yang diada-adakan, meskipun bentuknya menyerupai syariat tapi dia bukan syariat. Seperti itu. Itu harus dijauhi. Karena kalau kita tidak menjauhi, maka mustahil kita bisa istiqomah, meniti manhaj salaf, meniti cara beragamanya para sahabat, para tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Sehingga sebab istiqomah adalah dengan menjauhi kebid'ahan tersebut, karena Nabi memang memerintahkannya. Di antara alasannya adalah yang memiliki hak penuh, hak prerogatif di dalam membuat aturan syariat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minallahir risalah wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Risalah Islam asalnya dari Allah. Nabi bertugas menyampaikan, kita sebagai umatnya bertugas untuk menerima dan mengamalkan, bukan malah ditambahi, bukan malah dikurangi. Meskipun niatnya apa? Niatnya baik. Saya kasih contoh sunnah ketika adzan. Ketika orang mendengar adzan itu minimalnya ada 3 sunnah. Yang pertama, tardidul adzan, menirukan suara adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sama. Nanti ketika pada lafaz hayya 'alas shalah, kita ganti menjadi la haula wala quwata illa billah. Itu syariat untuk orang yang mendengar adzan. Setelah adzan selesai, dia disunahkan membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Ini syariat untuk orang yang mendengar adzan. Setelah itu dia disunahkan juga untuk membaca sholawat. Sholawat apa? Sholawat yang diajarkan oleh Nabi, sebagaimana yang kita baca di dalam bacaan tahiyat itu. Sholawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu 3 sunnah minimalnya disyariatkan bagi orang yang mendengar adzan. Adapun si tukang adzannya tidak ada bacaan yang disyariatkan. Tidak ada doa sebelum adzan, doa setelah adzan, enggak. Nah sekarang kebalik, yang adzan malah maca donga apa-apa, sing krungu adzan malah mingkem wae. Nah, itu adalah salah satu bentuk apa? Bentuk kebid'ahan di dalam agama, dan kita menjauhinya. Terhadap pelakunya bagaimana? Rata-rata pelaku di sekitar masyarakat kita, mereka tidak memahami dan tidak mengerti. Kewajiban kita adalah mendakwahi dengan cara yang baik dan santun, serta mendoakan hidayah untuk mereka. Itu adalah merupakan keterangan dari para ulama kita. Yang keempat, kiat agar kita itu senantiasa diberikan istiqomah adalah al-ibtiadu anil jidali wal khusumat fid din. Menjauhi perdebatan di dalam agama. Menjauhi perdebatan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Surat Al-Maidah ayat 64. Dan kami melontarkan bainahum di antara mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian sampai hari kiamat, kata Allah. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Wahab dari Ibrahim An-Nakhai, tatkala beliau menafsirkan ayat tadi, beliau mengatakan hiyal jidalu wal khusumat fid din. Di antara bentuk bala yang Allah berikan ya kepada orang-orang kafir itu adalah mereka disibukkan dengan debat kusir, ya, dengan tukaran, dengan berdiskusi tetapi tidak sehat, hanya untuk mencari menang-menangan saja, bukan dalam rangka untuk mengetahui kebenaran.
Dan di antara keburukan dari perdebatan ini adalah dia akan mengakibatkan keraguan-raguan di dalam hati kita. Perkara-perkara agama yang jelas itu menjadi runyam, ya, menjadi tidak jelas gara-gara seseorang suka berdebat. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri bahwa Imam Malik itu pernah didatangi oleh Abul Juwairiyah. Abul Juwairiyah ini seorang tokoh Murji'ah. Dia meminta izin kepada siapa? Imam Malik bin Anas. Ya Aba Abdillah, isma' minni syai'an ukallimuka bih. Wahai Abu Abdillah Malik bin Anas, Imam Malik, izinkan aku untuk menyampaikan sesuatu yang hendak aku katakan kepada engkau. Wa uhajuka, dan aku mendebatmu dengan sesuatu tadi. Wa ukhbiruka bi ra'yi, dan aku ingin menyampaikan pendapatku kepada engkau. Lalu Imam Malik bin Anas bertanya, kalau kamu menang gimana? Kalau aku menang berarti kamu Imam Malik ngikut saya. Kata Imam Malik, lah kalau saya yang menang, kalau sampean menang saya ikut sampean. Imam Malik bertanya lagi, lah kalau ada orang ketiga lalu mendebat kita berdua, lalu orang ketiga itu menang, berarti saya dan kamu ikut orang ketiga itu. Itu. Pokoknya sing kalah debat manut kan gitu. Kata Imam Ahmad, ya Abdallah, wahai hamba Allah, wahai Abul Juwairiyah, ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bidinin wahid. Nabi Muhammad itu, Allah itu mengutus Nabi Muhammad dengan agama yang satu. Wa araka tantaqilu min dinin ila akhar. Sedangkan aku melihat engkau berpindah dari satu agama menuju agama yang lainnya. Lalu beliau di dalam kitab tersebut Imam Al-Ajuri menukilkan ucapan Umar bin Abdul Aziz, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Barang siapa menjadikan agamanya itu untuk bahan debat-debatan, maka dia akan senantiasa berpindah-pindah keyakinan dan ideologinya. Tidak bisa istiqomah. Gimana dia bisa istiqomah? Di debat kalah ngikut ini, besok di debat orang lagi kalah ngikut sana. Ya, gurunya ini di debat orang lagi kalah, dia ngikut sana lagi. Gimana dia bisa istiqomah? Mengikuti manhaj as-salaf. Sehingga perdebatan ini bukan sesuatu yang terpuji. Lah kita itu kalau melihat acara televisi ya, pada misalnya anggota dewan berdebat sampai tapuk-tapukan itu terpuji apa enggak? Kira-kira dilihat orang itu pantas enggak? Tidak kan? Itu bukan sesuatu yang baik, secara naluri saja. Orang yang berdebat itu tidak baik dan bukan sebuah kebaikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Dan disebutkan dari Malik, qala, dia mengatakan, kana Sulaiman ibnu Yasar, adalah Sulaiman bin Yasar, idza sami'a fi majlisin mira'an, jika beliau melihat di dalam satu majlis itu ada perdebatan, qama wa tarakahum, ya, dia akan berdiri dan meninggalkannya. Karena memang para ulama ussalaf itu tidak suka berdebat. Agama ini ya dengan berdasarkan dalil ini, Al-Quran, Sunnah, dengan cara beragamanya para kaum salaf sudah cukup. Ya, kita meyakininya dan tidak usah diperdebatkan. Karena orang yang paling sering berdebat, dia akan sering bergonta-ganti. Ya, pemikirannya mencok sana, mencok sini, mencok sana, mencok sini. Ujung-ujungnya malah bingung sendiri. Karena dia mengedepankan apa? Akalnya. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah luzumu jama'atil muslimina wa imamihim. Ya, setia kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Siapakah jamaah kaum muslimin itu? Ya kaum muslimin. Siapakah imam kaum muslimin? Ya penguasa kaum muslimin. Selama penguasa dan pemerintah itu masih berstatus orang Islam, maka wajib bagi kita mentaati mereka dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka. Tidak boleh menghibah mereka, tidak boleh menyebarkan aib-aib mereka. Kalau penguasanya jahat, masa kita mentaati? Tidak. Kalau penguasanya memerintahkan kemaksiatan, kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi tidak mentaati ini bukan berarti memberontak, tidak. Tetap mentaati di dalam hal yang baik dan tidak mencabut ketaatan kita kepada penguasa.
Sebagian umat Islam itu ada yang merasa aneh, ya, dengan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa meskipun penguasa tersebut jahat. Awang jahat kok ditaati itu piye to jane iki? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan penguasa kalian. Nabi SAW juga berfirman, as-sam'u wa ta'atu haqqun. Mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada pemerintah itu adalah sesuatu yang benar. Malam yu'mar bil maksiati, selama ia tidak memerintahkan kemaksiatan. Fa idza amara bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata. Jika dia perintahkan kemaksiatan, tidak ada ya aktivitas mendengar dan mentaati. Jadi penguasa itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada pemimpin di satu negara, ada di satu provinsi, ada di kelurahan, dan penguasa terkecil itu di ruang lingkup keluarga. Siapa pemimpinnya? Ayahnya kan? Ayah atau suami di keluarga tersebut dia menjadi pemimpin. Kalau kita punya ayah misalnya dan dia pemimpin kita, ayah kita itu jahat, misalnya dia suka minum khamr, suka berjudi, gimana sikap kita? Apakah kita boleh mendemo ayah kita? Wahai penduduk Jagalan, misalnya desanya Jagalan ya, ini desa apa ini namanya? Telogo? Gedongombo. Wahai penduduk Gedongombo, saya punya pemimpin di keluarga saya. Ayah saya itu namanya Bejo itu, dia suka minum khamr, dia suka berjudi. Saya tidak ridho punya ayah seperti dia. Ya, disebarkan aibnya kepada penduduk desa. Gulingkan kekuasaan Bejo itu. Ya, ganti saya dengan ayah yang lain gitu. Kalau kita sebagai ayah, apa kita ridho di demo seperti itu? Kita sebagai pemimpin di keluarga kita, rela nggak kita didemo oleh anak kita? Oh nggak apa-apa, itu kan menyampaikan aspirasi, apa begitu? Kita tidak akan ridho kita didemo. Maka pemimpin kita juga tidak ridho. Dan itu bukan kebaikan. Menyebarkan aib-aib penguasa di hadapan khalayak bukan merupakan manhaj salaf sama sekali. Iya. Manhaj salaf memerintahkan kaum muslimin untuk mendengar dan taat kepada penguasa meskipun jahat. Karena kalau setiap kejahatan penguasa dilawan, bayangkan betapa horornya. Anak mendemo bapaknya, warga mendemo RT-nya, lurah mendemo camatnya, membawa warga desa sak kelurahan demo camate, warga sak kecamatan di demo gubernure demo presiden, ya bodol kabeh no. Kehidupan tidak akan bisa berjalan, benar tidak? Tetapi gimana kalau ayah saya jahat? Kamu mendengar dan taat kepada ayahmu meskipun ayahmu jahat. Apakah kita mendiamkan kemungkaran? Tidak. Boleh menasihati, tapi tata cara menasihatinya harus mencocoki sunnah Nabi. Kata Nabi, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati penguasa, jangan ia tampakkan di hadapan khalayak ramai. Falyakhud biyadihi. Hendaknya ia gandeng tangannya, berbicara ya 4 mata, berdua-duaan saja. Fa in qabila minhu fadzaka, jika diterima nasihatnya, itu yang diharapkan. Jika tidak, dia sudah menunaikan kewajiban. 1, menasihati. 2, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kita. Itu salah satu sebab kita diberikan keistiqomahan meniti manhaj salaf. Karena banyak sekali orang yang mengaku meniti manhaj salaf, tapi karena keseringan baca berita, ini loh pemerintah itu kebijakannya racetro gitu. Ya, katanya janji-janji ternyata enggak begini. Berita itu kan isinya seperti itu toh. Waduh, jane aku ki mengikuti manhaj salaf, ning atiku kok mangkel ya. Nonton berita niku jemari saya itu gatel, pengen ngetik, pengen nulis, ikut mencaci maki. Ingin pikir demo, naudzubillah min dzalik. Itu bukan manhaj salaf. Bukan ajaran Islam, bukan sikap beragama yang dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in serta para atba'u at-tabi'in. Karena memang tidak ada penguasa yang maksum, benar enggak? Suci dari kesalahan, benar apa tidak? Ya, semua manusia itu mesti ada dosa dan kekeliruan.
Ya, ayah kita sebagai kepala rumah tangga juga mesti ada kekeliruan, ada kekurangannya. Sikap kita adalah tetap menghormatinya, menjaga kewibawaan mereka, kemudian menasihati jika memang punya kemampuan dan keberanian. Nabi mengatakan afdhalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah menyatakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa. Itu dijadikan dalil untuk demo. Lalu kita menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa. Nabi itu Mas mengatakan inda sultanin jair. Menyatakan kalimat benar di hadapan penguasa langsung orang yang dalan. Apalagi ngajak wanita-wanita panas-panas, anak-anak panas-panas. Wanita yang seharusnya tempatnya di rumah ya tertutup. Wa waqarna fi buyutikunna wala tabarrusna tabarruzal jahiliyatul ula. Hei para wanita tetaplah di rumah, jangan keluar berperilaku berdandan seperti wanita jahiliyah. Malah diajak metu. Ya, untuk menyampaikan kalimat kebenaran katanya. Demo wah pemerintah kurang ajar, korupsi begini. Pas pemerintahnya datang salim Pak, cium atas bawah kanan kiri. Gimana seperti itu? Kontradiksi begitu. Ya, ahli sunnah memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demonstrasi itu asalnya dari orang-orang Barat. Islam tidak mengenalnya itu. Ya, tapi sikap kita adalah mendoakan kebaikan bagi pemerintah kita. Bahkan Fudail ibnu Iyad mengatakan kalau aku memiliki doa yang mustajabah, akan aku lantunkan kepada Allah untuk pemerintah, untuk penguasa. Karena kalau penguasa baik, maka kebaikan itu akan menyebar ke penjuru negeri. Itu para ulama kita seperti itu. Iya. Nabi mengatakan man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Barang siapa menghinakan ya pemerintah di muka bumi ini, maka Allah akan menghinakan dia. Bukan dalam rangka untuk mendukung kezaliman yang dilakukan pemerintah, bukan. Ketika seorang anak diperintahkan menghormati ayahnya sebagai pemerintah di keluarganya, bukan dalam rangka untuk mendukung kemaksiatan ayahnya, bukan. Tetapi untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar. Karena kalau rakyat sampai berani melawan pemerintah, wis toh ujung-ujungnya mesti pertumpahan darah. Benar tidak? Demo katanya disebut dengan aksi damai, rawurung ya ana sing mati. Yang mati siapa? Ya dari kalangan pendemo, ya dari kalangan petugas keamanan, bahkan terkadang warga masyarakat yang katanya dibela hak-haknya itu ikut jadi korban loh. Tukang becak enggak salah apa-apa gebandem sirai, gagar otak, padahal dia nyari nafkah loh untuk anak istrinya. Pernah ada mahasiswa demo itu. Kami ingin memperjuangkan hak rakyat kecil katanya, lalu memenuhi jalan. Itu rakyat kecil yang jadi tukang becak, yang jualan es janggel, jualan pecel, yang sopir angkot, sopir bis. Jadi nggak bisa kerja karena jalanan macet dikebaki wong demo. Akhirnya rakyat kecil ini marah sama pendemo yang mahasiswa itu. Terjadi tawuran dedel duel antara rakyat kecil melawan mahasiswa. Terus iki sing dibela sing endi ya? Yang dibela ternyata yang katanya dibela justru merasa tidak dibela. Sampaikan aspirasi dengan cara-cara santun. Saya nggak bisa toh menasihati langsung penguasa, nggak ada akses bisa tulis surat. Kalau nggak ada akses ya berarti bukan kewajiban kita. Ya, Allah tidak membebani kita melebihi kemampuan kita toh. Kalau nggak mampu menasihati penguasa karena nggak ada akses, ya cukup didoakan saja dengan kebaikan. Baik, itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Karena terbatasnya waktu dan saya kira juga jamaah sekalian sudah merasa letih, sebagaimana saya juga merasa lelah ya. Kita cukupkan pengajian pada kesempatan siang hari ini. Semoga yang tadi disampaikan bisa memberi manfaat untuk saya sendiri dan untuk jamaah. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.